Bab 1740. Kerangka energi yang murni. Haha, mimpi saja. Monster roh itu mencibir, seluruh tubuhnya mekar, dan tiba-tiba terbang menuju langit. Pada saat yang sama, lempengan batu di bawah kaki Erikin tiba-tiba meledak dengan sinar yang kuat. Erikin mendengus dingin dan menginjaknya. Sebelum cahaya meledak, itu diinjak oleh Erikin. Ketika dia bicara sebelumnya, dia telah menemukan jebakan lawan. Selain itu monster roh itu sangat kejam. Dia membujuknya secara baik-baik untuk keluar, tetapi pihak lain langsung memasang jebakan untuk membunuhnya. Melihat jebakan itu rusak, monster roh itu tidak peduli, dan tubuhnya seperti pita, menerobos istana dan bergegas menuju langit. Benar-benar ada monster yang keluar. Di luar aula, melihat bagian atas aula yang hancur, kecemerlangan merah terbang keluar, menerangi langit. Semua orang terkejut. Napas yang dikeluarkan oleh monster ini tidak lemah, cukup untuk mencapai alam fase transendensi tingkat tinggi. Terutama beberapa tetua yang bertugas menjaga, mereka bahkan lebih tercengang saat ini, kulit mereka memerah. Mereka bersumpah bahwa tidak ada masalah dengan formasi di aula, dan sebagai hasilnya, ada monster roh yang begitu kuat yang bersembunyi di kuil, bisa-bisanya tidak merasakan apapun. Kejar. Kepala keluarga Xia dan yang lainnya hanya tercengang sesaat, segera menunjukkan kemarahan, melangkah, dan terbang menuju cahaya itu. Kemunculan monster roh juga sepenuhnya mewakili pernyataan Erikin benar. Semua hal buruk inilah yang menyebabkan putrinya jatuh sakit lagi dan lagi. Namun, kecepatan tubuh monster roh ini sangat mencengangkan. Terbang di udara, seperti cahaya yang berlari kencang, bahkan jika semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka, juga berjarak semakin jauh. Kepala keluarga Xia menggertakkan giginya. Meskipun Erikin menemukan benda ini, jika dia tidak bisa menangkapnya, tidak apa-apa kalau melarikan diri seperti ini. Namun jika kelak kembali menyelinap, bahkan membalaskan dendam pada keluarga Xia, maka akan ada masalah besar. Tetapi pada saat ini, cahaya api menyapu dari sisi semua orang, terbungkus dalam panas yang hebat, melampaui semua orang dalam sekejap mata, dan terus-menerus mendekati monster roh. Itu adalah Erikin. Teman seiman Sin sangat cepat. Ilmu sihir macam apa ini? Semua orang menyaksikan Erikin terus berakselerasi, mengejar roh-roh itu terbang ke ujung langit. Semua orang berwajah terkejut. Di bawah langkah api langit, hampir tidak ada fase transendensi yang mampu mengejar kecepatan Erikin. Selanjutnya hanya bisa diserahkan kepada teman seiman Qin. Kita tidak bisa menangkap monster roh ini sama sekali. Kepala keluarga Xia menghentikan langkah dengan tidak berdaya. Di langit yang jauh, monster roh dan Erikin terus melintasi langit dan bumi satu demi satu. Jarak antara keduanya menyusut seiring berjalannya waktu. Bocah sialan ini. Monster roh itu menoleh ke belakang dan melihat Erikin, mata merahnya penuh warna es. Dia mengubah arah tiba-tiba dan terbang ke bawah. Kota manusia telah lama dibuang oleh keduanya dan tempat ini adalah punggungan liar gunung tandus. Monster roh itu terbang turun dan menabrak puncak gunung. Setelah itu, dia menatap Erikin, seolah menunggu lawan mendarat. Erikin kemudian perlahan jatuh dan berdiri di sisi lain gunung. Tidak kabur lagi. Erikin bertanya ringan. Hehe, tidak perlu lari. Sudut mulut monster roh itu menimbulkan lekukan tajam. Apakah kamu pikir aku lalat tanpa kepala dan memilih arah yang asal untuk melarikan diri? Sekarang kamu telah masuk perangkapku. Seperti yang dia katakan, monster roh itu menamparkan puncak gunung. Gunung bergetar dan banyak retakan muncul. Di celah-celah itu, beberapa kerangka merah terbang keluar dari segala arah pegunungan, tergantung di sekitar puncak, dan mengepung Erikin.
Selain itu, tatapan menyapu kerangka ini masing-masing membawa energi yang kuat. Pola susunan merah diukir di tulang, dan kultivasi semuanya mencapai fase transendensi tingkat tinggi. Begitu kerangka ini muncul, mereka terhubung satu sama lain, seperti jaring, menutupi Eric Kin. Kerangka ini adalah manusia dengan fisik murni positif. Kamu membunuh mereka, menjadikan mereka sebagai puppet kerangka. Eric Kin menyipitkan matanya. Dari tulang belulang orang-orang ini, dia merasakan energi murni positif. Awalnya, dia masih bertanya-tanya apakah monster roh ini hanya bersembunyi untuk mendapatkan sedikit energi tetapi sekarang tampaknya pihak lain mungkin tidak sesederhana itu. Hei, kamu hebat juga. Monster roh itu tersenyum. Ini adalah fisik murni positif yang kutemukan dari berbagai kota selama beberapa ratus tahun terakhir, kemudian kerangkanya disempurnakan setelah dibunuh. Meskipun tubuh yang paling sulit ditemukan, tapi tubuh yang murni adalah masih cukup mudah dicari. Aku menemukannya, tetapi setelah kusempurnakan, masih belum memiliki kesempatan untuk menguji kekuatannya. Kebetulan meminjam hidupmu hari ini untuk menodai kerangka ini dengan darah. Kamu ingin membunuhku dengan cara ini. Tapi kamu dan aku tidak memiliki dendam, kan? Eric Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, membuatku kehilangan sebuah tempat untuk menyerap energi yang sebagus itu. Apakah kamu masih ingin hidup? Monster roh itu mencibir. Jangan beromong kosong lagi. Monster dengan kemampuan sepertimu, kalau ingin mendapat energi yang bisa memiliki banyak cara lain. Aku lihat kamu pasti memiliki tujuan lain. Eric Kin mendengus dingin. Kamu sangat pintar, sudah berhasil menebaknya. Monster roh itu juga melirik Eric Kin dengan terkejut. Segera ada rasa main-main, kalau begitu coba tebak, apa yang ingin kulakukan dengan tinggal di keluarga Xia. Jika tebakanku benar, kamu adalah roh energi yang. Kalau ingin menerobos fase penilaian, harus ada perpaduan yin dan yang, sedangkan putri keluarga Xia itu adalah tubuh yang. Kamu berencana setelah membunuhnya, menangkap jiwa dewanya, lalu memelihara roh yin, terakhir menerobos fase penilaian. Eric Kin berkata ringan. Tapi kamu benar-benar kejam. Membunuh para kultivator yang tidak bersalah, bahkan ingin membunuh seorang gadis kecil. Haha, aku adalah monster roh, bukan manusia, tidak perlu mematuhi aturan munafik kalian itu. Selain itu kulihat tubuhmu juga banyak energi yang. Membunuhmu juga merupakan tonik yang bagus untukku. Monster roh itu mengejek dan mencubit dengan kedua tangan. Tiba-tiba kerangka berkepala 7 itu bergegas menuju Eric Kin. Kamu tahu terlalu banyak, jadi matilah. Kerangka berkepala 7 dengan cahaya merah mekar di seluruh, meledak dari kekuatan terkuat mereka, tulang emas mereka mengepal, dan bergegas menuju Eric Kin. Udara hancur dan kekosongan meratap. Kultivator fase transendensi tingkat 7 menyerang, dan pada jarak sedekat itu, bahkan jika kultivator fase transendensi puncak biasa, mereka harus menghindar untuk sementara. Namun, Eric Kin tetap tidak bergerak seolah-olah menjadi sebuah gunung. Raja Kin menggerakkan seluruh tubuhnya, dan ketika kerangka berkepala 7 merah bergerak, dia mengulurkan tangannya untuk mencapai sekitarnya. Bodoh. Monster roh itu mencibir, berpikir bahwa Eric Kin terlalu percaya diri. Namun, ketika tawa monster roh itu tiba-tiba berhenti, Eric Kin membanting tinjunya dengan keras, kerangka ini semua dipukuli dan terbang keluar. Tidak disangka, kamu ingin mengandalkan kerangka ini untuk berurusan denganku. Eric Kin mencibir, langkah api langit kembali meledak, tubuhnya menukik, dan 100 battle spoon dengan keras menghantam tengkorak. Tubuh kerangka itu meledak dan pecah. Kemudian Eric Kin melakukan tendangan, 2 kerangka kembali meledak. Sama seperti memotong tahu dengan pisau, kerangka ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka diselesaikan oleh Eric Kin dalam sekejap mata.
Kamu, itu tidak mungkin. Bersambung.